Salam, selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba bedah satu fenomena digital nih, yang sempat heboh beberapa waktu lalu. Aplikasi live streaming TV. Mungkin Anda sempat dengar pas lagi rame-ramenya, atau malah baru ngeh karena kabar hilangnya ini. Kita udah kumpulin beberapa info nih ya, mulai dari apa itu TV, fiturnya apa aja, kenapa kok bisa menarik banget, tapi juga ada dugaan penyalahgunaan, sampai kabar terakhir yang bikin kita bertanya-tanya, ini aplikasi kemana gitu. Nah, misi kita hari ini, kita bedah bareng-bareng yuk informasinya. TV itu apa sih sebenarnya? Kok bisa populer sekaligus kontroversial? Dan apa ya yang mungkin terjadi sampai sekarang jadi susah dicari? Mari kita gali sama-sama. Oke, kita mulai dari awal ya. TV ini kan, sempet jadi omongan banget. Bahkan sampai trending loh di Google. Apa sih yang bikin di awal itu menarik perhatian banget? Iya, jadi gini. Kalau konsep dasarnya sih, TV ini mirip-mirip lah sama platform live streaming lain. Anda mungkin kenal TikTok Live, Bigo Live, nah semacam itu. Intinya ya pengguna bisa siaran langsung. Tapi yang bikin cukup menonjol itu interaksinya. Ada hadiah virtual namanya bintang. Penonton bisa kasih ke penyiar, terus penyiar bisa uangkan bintang itu. Nah ini yang dilihat sebagai potensi cuan lah ya dari dunia digital. Oh oke, jadi ada aspek monetisasinya ya, menarik. Dan dari catatan kita nih, kayaknya ada dua hal lagi yang jadi daya tarik kuat. Pertama soal privasi. TV ini katanya nawarin perlindungan ekstra. Konon sih, tanpa pelacakan atau rekaman otomatis. Ini mungkin bikin sebagian orang jadi lebih, nyaman gitu mungkin? Betul, itu satu poin. Terus poin kedua yang Anda sebut tadi, sistem bintang itu. Penonton bisa beli harganya mulai sekitar Rp9.500, dapat 30 bintang. Buat dukung streamer favorit mereka. Streamernya ya bisa tukar jadi uang. Malah katanya ada cara dapat bintang gratis juga, cuma modal buka aplikasi tiap hari. Tapi, nah di sini nih ada ironi yang cukup menarik. Ironi? Maksudnya gimana tuh? Ya gini, di satu sisi aplikasi kayak gini kan tujuannya bagus ya, buat kreativitas, berbagi hobi, ngobrol santai, potensinya positif banget. Tapi sayangnya catatan yang sama juga nunjukin ada indikasi penyalahgunaan yang lumayan kuat. Platform ini disebut-sebut dipakai buat aktivitas siaran langsung yang, ya gitu deh, melanggar norma dan hukum. Detailnya emang nggak ada di materi kita sih, tapi ini nunjukin sisi gelapnya. Justru karena klaim privasinya tinggi, mungkin pengawasannya jadi kurang, malah memfasilitasi masalah ini kan? Wah, jadi klaim privasi itu bisa jadi pedang bermata dua ya? Bisa dibilang gitu. Potensi positifnya ada, tapi risiko penyalahgunaannya juga nyata banget. Kalaupun ada yang mau coba buat tujuan positif, panduannya sih standar aja ya kayaknya. Unduh, daftar, nonton, kasih bintang. Tapi itu kalau aplikasinya masih ada. Nah, ini dia nih bagian yang bikin penasaran banget. Catatan kita nunjukin, per Rabu kemarin, 21 Mei 2025, TV ini hilang gitu aja dari Google Play Store. Situs resminya, tv.com, juga nggak bisa diakses. Waduh, pertanyaan besarnya, ini TV diblokir atau gimana ya? Apa yang sebenarnya terjadi? Pertanyaan bagus, tapi sayangnya materi kita tuh nggak ngasih jawaban pasti khusus buat TV ya. Yang ada itu penjelasan alasan umum kenapa Google bisa hapus aplikasi dari Play Store. Biasanya sih ada beberapa kategori utama. Pertama, jelas soal keamanan. Misalnya aplikasinya ada malware, spyware, atau nipu pengguna. Google tegas banget soal ini. Kedua, bisa jadi karena langgar kebijakan izin. Nyalahgunain akses sensitif kayak SMS, notifikasi, gitu-gitulah. Ketiga, ya masalah teknis. Aplikasinya mungkin udah ketinggalan zaman, nggak kompatibel sama Android baru, atau standar keamanannya kurang. Google kan pakai AI sama tinjauan manual juga buat deteksi ginian. Itu ya? Kurang lebih gitu. Tapi sekali lagi nih ya, apakah salah satu alasan ini yang kena ke TV? Kita belum tahu pasti. Belum ada konfirmasi resmi soal kenapa TV ini menghilang. Jadi saran terbaik, ya pantau aja berita dari sumber yang bisa dipercaya. Oke deh, jadi kalau kita rangkum sejauh ini, TV itu platform live streaming, menarik karena interaksi, bisa dapat duit dari bintang, plus klaim privasi. Tapi popularitasnya dibayangin isu penyalahgunaan yang serius. Dan sekarang keberadaannya jadi misteri. Kemungkinan diblokir, tapi alasannya belum jelas. Tepat. Dan situasi ini sebenarnya ngasih kita satu bahan pemikiran menarik nih buat Anda di rumah.
Kalau kita lihat sifat ganda platform kayak gini, bisa jadi tempat kreatif, tapi ada resiko juga, terus ada tarik ulur antara privasi sama perlunya moderasi konten. Nah, gimana sebaiknya kita, sebagai pengguna dan juga pengembang, menavigasi keseimbangan ini ke depannya ya? Kira-kira langkah apa sih yang bisa diambil biar teknologi kayak gini bisa dipakai lebih positif dan bertanggung jawab? Itu mungkin yang perlu kita pikirkan bersama.